serius menekuni profesi barunya ini. Makanya ia pun nekat tinggal sendirian di Jakarta. Raya Kitty menjadi pendatang baru yang cukup bersinar di jagat sinetron Indonesia. Latar belakangnya sebagai seorang pembalap motor perempuan menjadi salah satu daya tarik yang tak dipunyai oleh kebanyakan artis pendatang baru. Dari arena balap, Raya Kitty kini menyeberang jalur ke layar hiburan lewat sinetron Anak Jalanan. Konsekuensinya, Raya harus meninggalkan keluarganya di Bandung untuk tinggal sendirian di Jakarta. Walau jauh dari keluarga dan harus tinggal sendiri pula di apartemen, namun gadis kelahiran 10 Februari 1996 ini bisa mengurus dirinya sendiri. Kalian udah ada di apartemen aku, kontrakan aku, dan sekarang aku lagi sarapan pagi-pagi, nggak pagi sih, menuju siang, udah diganggu. Hari ini kalian harus ikutin aku ya, dari aku berangkat sampai aku ke lokasi syuting, oke? Ala-ala minggat ke kampung orang kayaknya ya. Yang simpel-simpel aja sih, yang nggak ribet. Yang penting kita kenyang, ntar juga di lokasi kan makan. Ala-ala minggat ke kampung orang kayaknya ya. Yang simpel-simpel aja sih, yang nggak ribet. Yang penting kita kenyang, ntar juga di lokasi kan makan. Tinggal sendiri di Jakarta bukan hal yang menakutkan buat Raya yang biasa memacu adrenalin di lintasan balap motor. Hanya saja, Raya tentu sering merindukan kamar tidurnya di Bandung. Kamar tidur Raya di rumahnya yang sederhana terlihat sekali menampakkan dua sisi Raya Kitty. Satu sisi menunjukkan sisi maskulinnya sebagai seorang pembalap, namun tetap kaya dengan sentuhan feminin. Raya memang unik. Selain berprestasi di arena balap, ia ternyata juga berprestasi di dunia modeling. Piala dan piagam penghargaan yang diraihnya sebagai model dan pembalap disimpan rapi di rumahnya. Padahal pada awalnya kiprah Raya Kitty di arena balap sempat ditentang orang tuanya. Maklumlah, orang tua mana yang bisa tenang melihat anak gadisnya adu cepat di arena balap yang penuh resiko. Apalagi Raya Kitty bukan lahir dari keluarga pembalap. Ayahnya berprofesi sebagai seorang wira swastawan, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga. Dia hobi sendiri, Pak. Hobi sendiri ya. Disetujui oleh ibu dan ayahnya. Awalnya enggak ya. Iya. Kenapa? Karena kita riskan perempuan ya. Iya. Yang dikhawatirkan kenapa kecelakaan sampai saat itu yang saya khawatir. Iya. Awalnya. Tapi setelah kita lihat-lihat terus itu perkembangannya emang positif ya, kita sebagai orang tua tinggal Pasti kan berhubungan dengan apa gitu. Cuma begitu kesini-sini aku ngejelasin kalau aku tuh ikut balap resmi loh, aku tuh nggak negatif. Aku ngeliatin begitu aku ikut balap, langsung keluar dari media kan, segala macam prestasi apa-apa. Aku liatin ke orang tua, baru udah. Lantas dari mana Raya punya ketertarikan dengan dunia balap motor? Awalnya hanyalah coba-coba saja, ternyata ia jatuh cinta dengan dunia balap motor. Tak dinyana, Raya Kitty memang punya bakat alami yang kuat dan hanya dalam tempo 3 bulan latihan saja, ia sudah direkrut oleh tim besar. Awal ceritanya, aku sering trek-trekan bareng dia, bareng anak-anak di dekat rumah. Bukan trek-trekan sih, aku orangnya kalau misalkan ada something atau stres atau ada masalah, sering lebih ke apa ya, lebih ke ingin melampiasinya tuh kayak ke ngetes adrenalin, terus kayak sendiri, sepi-sepi kayak gitu. Dan waktu itu ditrek-trekan sama anak-anak, tiba-tiba dihadang sama semua anak-anak, sama dia juga. Si bilang, cewek apaan sih cewek, ikut-ikutan gitu kan. Gue bilang, dibiarin aja, jangan, katanya bahaya. Terus dia bilang, emang macam pokoknya peralatan semuanya. Begitu aku turun, aku suka dan aku bisa. Baru berapa bulan? 3 bulan latihan, apa 4 bulan latihan, aku langsung diambil sama tim gede. Bagaimanapun dunia balap memang rawan kecelakaan. Gadis berusia 19 tahun ini juga kenyang dengan cedera. Namun semua cedera tersebut ternyata tak mampu menghentikan kegilaannya dengan dunia balap motor. Sering copot
Engkel kemarin ini yang terakhir, engkel kanan udah pernah. Terus retak udah. Sering banget kok itu yang kecelakaan kan. Selain berprestasi di dunia balap motor, Raya Kitty juga mulai memanen popularitas. Sosoknya yang cantik mulai sering menghiasi media. Sampai akhirnya Raya Kitty bermain dalam dan tidak beresiko cedera berat. Dua-duanya nggak ada yang aku lepas. Soalnya kalau buat aku harus balance dua-duanya karena aku nggak akan ada di entertain kalau bukan dasarnya aku dari pembalap. Selesai sinetron ini, ya kalau misalkan ada tawaran, kalau stripping, nggak dulu deh, capek banget. Jadi sinetron lah, ya istilahnya minimalnya nggak riskan dengan kecelakaan lah. Mungkin selaku orang tua ya, ibu berharap mungkin dunia yang baru ini yang dia tekuni mudah-mudahan membawa berkah buat dia. Allah telah menjadikan manusia berpasang-pasangan. Aku berangkat ya. Hati di jalan. Kota Balikpapan di Kalimantan Timur menjadi kota pertama untuk promo film Air Mata Surga di luar Pulau Jawa. Film yang bercerita tentang perjuangan Fisya yang diperankan oleh Dewi Sandra dalam mempertahankan cinta sejati cukup mencuri perhatian masyarakat di sana. Kehadiran Dewi Sandra, Richard Kevin, dan juga Morgan Oey di bioskop yang sedang memutar film tersebut sangat mengejutkan para penonton. Seru banget, seru. Kita baru nyampe, langsung digiring ke sebuah bioskop di Balikpapan, terus langsung nonton bersama, lihat bioskopnya penuh, pas ending. Mengganggu konsentrasi mereka. Tapi seru sih, sambutannya antusias banget ya semua sih. Kita juga lihat juga, oh oke, good. Berarti mereka suka sama filmnya. Iya. Richard Kevin, Dewi Sandra, dan Morgan berbagi cerita seputar sosok karakter yang mereka perankan dalam film Air Mata Surga. Ketiganya tidak ingin karakter tokoh yang dimainkannya melenceng dari skenario. Sebab cerita film Air Mata Surga diambil nyata. Kalau dari perspektif saya ya, dari satu adalah kesetiaan dan kecintaan seorang laki-laki kepada perempuan yang bisa begitu besarnya. Kalau dari segi karakter saya, kalau untuk dari Fisya? Dari Fisya adalah pengorbanan, ketulusan, dan cinta yang melebihi kapasitas dia, dan bukan untuk menerima cinta, tapi justru untuk memberi cinta sebanyak mungkin kepada semua orang. Dari Morgan, dari Hamzah belajar untuk let go. Belajar untuk melepas untuk yang terbaik. Karena ya itu ya apapun itu pada akhirnya nanti si Hamzah ini cuma pengen lihat si sahabatnya bahagia. Saat jumpa penggemar dengan pecinta film Kota Balikpapan, Dewi Sandra sempat menyanyikan lagu yang menjadi soundtrack film Air Mata Surga yang diciptakan oleh Melly Guslow. Siap support nih semua. Seusai bertemu dengan para pecinta film di Kota Balikpapan, Dewi Sandra, Richard, dan Morgan menyempatkan waktu untuk berwisata kuliner. Mereka mencari makanan khas Kota Balikpapan yang dijuluki Kota Minyak tersebut